Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mashkuratul Bahrian, IMT 2019/1015. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 27, Quran Surat An-Nahl ayat 8, Quran Surat An-Nahl ayat 79-80, Quran Surat Az-Zumar ayat 6, Quran Surat An-Nur ayat 45, Quran Surat Asy-Syura ayat 11, Quran Surat Al-Luqman ayat 10, Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, Quran Surat Fatir ayat 28, Quran Surat Yasin ayat 36, Quran Surat Saba ayat 10, Quran Surat An-Nahl ayat 68, Quran Surat An-Nakabut ayat 41, Quran Surat Al-Baqarah ayat 26, Quran Surat Al-Baqarah ayat 57, Quran Surat Al-Hajj ayat 28, dan Quran Surat Al-Hajj ayat 36. 1. Quran Surat Al-Imran ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijul laila fin nahari fi laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu ma tasha bighairi hisab. Artinya, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang sehingga waktunya menjadi panjang, dan Allah memasukkan siang ke dalam malam sehingga waktunya menjadi panjang, dan Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, seperti mengeluarkan orang mukmin dari orang kafir, dan mengeluarkan tanaman dari biji. Dan Allah mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup, seperti mengeluarkan orang kafir dari orang mukmin, dan mengeluarkan telur dari induk ayam. Dan Allah memberi rizki yang luas kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa perkiraan dan hitungan. Jika dikaitkan dengan materi, terdapat banyak sekali jenis hewan, termasuk hewan vertebrata. Contohnya burung. Burung dapat mengeluarkan telur dari induk burung. 2. Kandungan surat An-Nahl ayat 8. Wal khayla wal biwala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Artinya, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kalian menungganginya dan menjadikan perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan itu untuk mereka, yaitu kuda, bagal, dan keledai yang Allah dijadikan sebagai tunggangan dan perhiasan, dan semua itu adalah tujuan yang paling besar. Jika dikaitkan dengan materi di atas, bahwa Allah menciptakan hewan, termasuk hewan vertebrata, itu memiliki tujuannya masing-masing atau manfaatnya masing-masing. Contohnya seperti sapi yang memiliki tubuh besar dan sangat bermanfaat bagi manusia, seperti membajak sawah, dan lain-lain. 3. Quran Surat An-Nahl ayat 79 dan 80. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ilal tayri musakharatin fi jawis samai ma yumsikunna illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Quran Surat An-Nahl ayat 79. Artinya, tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas dan tidak menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athatha wa mata'an ila hin. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi rumah kamu dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan, dan waktu kamu bermukim dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. An-Nahl ayat 80. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan atau mengajarkan burung-burung agar bisa terbang, dan tidak ada siapapun yang bisa menahannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dikaitkan dengan materi di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hamba-hambanya pikiran dan akal agar hamba-hambanya bisa tahu bagaimana proses pengembangbiakan hewan, termasuk hewan vertebrata dan lain-lain. Dan Allah menciptakan hewan vertebrata agar dapat dimanfaatkan dengan baik jika dikaitkan dengan materi di atas, yang dimana ada pembahasan tentang burung-burung adalah hewan vertebrata yang berjenis aves, burung berkembang biak dengan cara bertelur. 4. Kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalaqam min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Artinya, Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya istri, dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasang-pasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3/8. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia di dalam rahim seorang wanita dengan sedemikian rupa, dengan segala proses yang jauh dari penglihatan mata. Jika dikaitkan dengan materi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan vertebrata yang jauh dari penglihatan mata manusia. Dari berbagai jenis hewan vertebrata terdapat pengembangan biakan yang berbeda-beda. Contohnya, burung berkembang dengan cara bertelur, sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. 5. Kandungan Quran Surat An-Nur ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnih wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'.
Yakhluqullahu ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan berjalan dengan dua kakinya, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Maka Allah menciptakan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika dikaitkan dengan materi, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan hewan berbagai jenis dan berbagai macam, termasuk hewan vertebrata yang memiliki banyak jenis dan berbagai macam-macam. 6. Kandungan Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadhru'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Quran Surat Al-Luqman ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadat tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna min as-samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang dan kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan berkembang biakkan pada segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam-macam tumbuhan yang baik. Jika dikaitkan dengan materi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan vertebrata dan mengembangbiakkan hewan tersebut, dan hewan vertebrata dapat berkembang biak dengan melalui proses seksual atau seksual. 8. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam, siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang diturunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengasiran angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Allah menciptakan bumi berserta isinya pastilah bermanfaat bagi manusia. Dalam hewan vertebrata, contohnya ikan yang hidup dalam air dan berkembang biak, pastilah ikan dapat bermanfaat bagi manusia maupun bagi hewan lainnya. 9. Quran Surat Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtaliful alwanuhu kadzalik. Innama yashallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizul ghafur.
Artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 10. Kandungan surat Yasin ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya yang baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah yang telah menciptakan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan yang telah menciptakan makhluk-makhluk lainnya yang tidak manusia ketahui di darat maupun lainnya. Hewan vertebrata juga termasuk makhluk yang diciptakan yang dimana hewan vertebrata memiliki banyak jenis seperti mamalia, reptil, fishes, amphibia, dan aves. 11. Quran surat Saba ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalun awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Hai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Dalam ayat ini disebutkan hewan ternak maupun hewan lainnya, termasuk burung, yang dimana burung ini termasuk hewan vertebrata yang berjenis aves dan berkembang biak dengan cara bertelur. 12. Kandungan surat An-Nahl ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'risun. Artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa dan Rabbmu, wahai Rasul, telah mengilhamkan kepada lebah dan membimbingnya agar mengambil sarang di gunung-gunung, pepohonan, dan di tempat-tempat yang dibangun dan diberi atap oleh manusia. Jika dikaitkan dengan materi di atas, hewan vertebrata dapat membuat sarang atau rumahnya sendiri atau tempat yang dibuat oleh manusia. 13. Surat An-Nakabut ayat 41, yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ayat 14. Kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 26, yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk.
dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Maksud dari ayat di atas yaitu tujuan untuk menentang para orang kafir yang dahulu mengklaim bahwasanya orang kafir bisa menciptakan hal-hal yang serupa dengan yang diciptakan Allah. Contohnya seperti nyamuk. Ternyata orang-orang kafir tidak bisa menciptakan, sehingga turunlah ayat tersebut. Jika orang-orang kafir saja tidak bisa menciptakan hal-hal yang seperti nyamuk, apalagi hewan lainnya seperti hewan vertebrata yang memiliki banyak jenis dan banyak ciri-ciri. 15 Quran Surat Al-Baqarah ayat 57, yang artinya, dan kami naungi dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang rezeki. Dalam membahas tentang rezeki, banyak sekali rezeki yang Allah berikan. Salah satunya hewan yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah hewan vertebrata, yaitu contohnya seperti burung yang berjenis Aves, di mana burung berkembang biak dengan cara bertelur. 16 Kandungan Quran Surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah bagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Pada ayat ini dijelaskan bahwa ketika menyembelih hewan hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kambing adalah termasuk hewan kurban yang dimana ketika hendak menyembelih hendaklah menyebut nama Allah. Dan kambing adalah termasuk hewan vertebrata yang dimana proses berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Dan kambing ini berjenis mamalia. 17 Kandungan Surat Al-Hajj ayat 36. Artinya, dan kami telah jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya dan berikan makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Dalam ayat tersebut membahas tentang hewan kurban, yang dimana sapi itu adalah salah satu hewan kurban, yang dimana sapi tersebut banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Sapi adalah hewan vertebrata yang berjenis mamalia dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.